Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Uswatun Hasanah dari kelas KPI 1A. Di sini saya akan memaparkan secara singkat materi pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Ini adalah diagram alur pembelajaran, bisa dilihat dari layar teman-teman ya. Selanjutnya, materi pertama yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Kita sebagai pelajar Indonesia penting untuk memahami pendidikan kewarganegaraan atau civics education. Karena pada dasarnya civics education adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik atau smart and good citizen dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Yang kedua yaitu esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Adapun identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas hingga ciri khas tersebut menjadi pembeda dengan bangsa lain. Kebudayaan yang majemuk membuat bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang ramah. Hal tersebut memberi contoh identitas nasional sebagai determinan pembangunan bangsa dan karakter. Yang ketiga adalah esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Pentingnya konstitusi dalam kehidupan negara Indonesia adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Yang keempat adalah sumber histori sosiologis dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber historis menjadi bagian penting dalam konstitusi karena dengan kita mengetahui sejarah konstitusi, kita dapat mengetahui perkembangan konstitusi dari masa ke masa. Materi yang kelima adalah konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban merupakan hal yang saling berkaitan sehingga harus dilaksanakan secara seimbang dalam politik. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak bagi individu sebagai anggota warga negara sejak masih dalam kandungan. Sedangkan kewajiban adalah suatu keharusan atau kewajiban bagi individu untuk memenuhi perannya sebagai warga negara untuk memperoleh pengakuan hak. Materi selanjutnya adalah sumber histori sosiologis politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Dari sumber historis, pada tahun 1215 adanya Magna Carta yang berisi pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan. Pada tahun 1776 terjadi Revolusi Amerika, dan pada tahun 1787 adanya Revolusi Prancis. Hal itu menjadi rujukan mengapa hak begitu penting. Adapun dalam sosiologis, tuntutan bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu atau individual rights dan kelompok masyarakat, collective right, melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial atau gotong royong dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan menurut Latip 2011. Yang ketujuh adalah demokrasi Pancasila. Negara Republik Indonesia menganut asas demokrasi yang bersumber kepada nilai-nilai kehidupan yang berakar dalam budaya bangsa Indonesia. Perwujudan asas demokrasi itu diartikan sebagai paham kedaulatan rakyat yang bersumber kepada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Inilah yang membedakan demokrasi Indonesia dengan demokrasi barat atau negara lainnya. Yang kedelapan adalah implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Demokrasi sesuai dengan ideologi dapat dibedakan menjadi dua. Ada demokrasi konstitusional atau liberal dan demokrasi rakyat. Namun setiap negara menerapkan sistem demokrasi sesuai dengan pemahaman masing-masing, sehingga setiap negara memiliki perbedaan tersendiri. Yang kesembilan adalah konsep dan urgensi pengakuan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan menggunakan tujuan negara. Menurut Cranenberg dan TKB Subarudin 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur,
sekaligus kesejahteraan. Jika tujuan negara hanya untuk menjaga ketertiban, maka makna dari tujuan negara sebenarnya sangatlah sempit. Tujuan negara harus memiliki makna yang lebih luas agar setiap masyarakat ikut merasa terjamin kesejahteraannya selain hanya keamanannya saja. Yang ke-10 adalah konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara ialah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, sehingga penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ke-11 adalah konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Semangat generasi muda yang tinggi berlandaskan sikap dan tekad yang tinggi akan menguatkan sikap nasionalisme dalam menghadapi segala macam bentuk ancaman, tantangan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun secara tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta memperjuangkan dalam mewujudkan ketahanan nasional dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap eksistensi negara. Materi yang terakhir adalah mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Wawasan Nusantara adalah doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Wawasan Nusantara berwawasan dua arah, yaitu keluar dan ke dalam. Pembinaan dan pengkondisian ketahanan nasional dalam berbagai aspeknya akan menentukan kualitas pertahanan negara baik di masa damai maupun dalam masa perang. Nah guys, adapun kesimpulan yang menurut saya paling penting dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dari hak dan kewajiban warga negara, kita dapat mengerti seperti apa dan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Secara logika pun, jika hak dan kewajiban negara dan warga negara menjalankan dengan baik, maka ketatanegaraan pun akan semakin baik. Dan jika warga negara mengerti bagaimana menjadi warga negara yang baik, maka wawasan Nusantara akan terhindar dari berbagai ancaman yang mengancam wawasan Nusantara. Karena warga negara senantiasa membela dan bersatu untuk Indonesia. Mengapa demikian? Karena mereka mengerti kewajibannya sebagai warga negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.